Engkau sebagai anak masa nggak mengerti sih? Papamu dikasih makan tinja, bukan kolak dingin. Febri, dengar baik Febri. Papamu itu diberi makan tinja. Kok rela sih kamu ekspos berita seperti hari ini? Saya heran kamu. Ada apa sih dengan kamu Febri? Dengar baik Febri, itu papa kamu loh Febri. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak. Dunia ini hari ini sibuk, mantan istri, mantan suami. Saya mau ingatkan, tidak ada mantan bapak dan tidak ada mantan anak loh Febri. Itu papa kandung kamu. Ini Pak Putih mungkin ada kamu kasih laporan Pak Putih atau ada mau nyampaikan sesuatu Pak Putih? Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Sudah belum? Oh, sudah jadi co-host Pak Putih, silakan. Ya, selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Ya, tantangan kita hari-hari ini semakin nyata ya. Musuh kita ternyata nggak jauh-jauh ya. Musuh kita adalah orang-orang yang sudah kita percayakan untuk mengurus KC, proses hukum dan proses peradilan, yang saat ini masih tersangka loh. Jadi ini harus jelas loh, masih tersangka loh. Jadi kalau dia tersangka kan ada proses ya di kepolisian. Kemudian proses itu kan perlu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini. Tapi ada hal yang kita kemudian bingung ya. Hak KC sebagai tersangka itu kan hak perlindungan hukum, perlindungan terhadap segala tindakan yang dialami sekarang, termasuk hak kesehatannya setelah diberi makan tinja. Tapi bingung kita hari ini ada ekspos keluarga lebih nyaman di dalam sana. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Dulu digebukin kok nggak pernah ada yang kasih tahu. Kalau nggak yang mata sipit N26 nih ngomong, mana ada yang tahu. Sekarang pamer-pamer lebih aman di dalam. Tapi itu pun terlepas lah, ada yang percaya atau enggak ya. Tapi yang paling utama, saya mewakili sahabat-sahabat yang peduli KC lah malam ini ya. Pak, tolong bantu dong Pak, KC itu dibantarkan supaya dia mendapat hak kesehatannya sebagai tersangka loh Pak. Bukti hukum sedang berjalan, mungkin pada penyidik dan semuanya. Kemudian yang mengerikan lagi, ada isu lagi di dalam sel, ada angka sekian juta, itu maksudnya omongan itu untuk apa bagi kita ya? Kan kita nggak ada kepentingannya di situ. Itu bukan pembelaan hukum yang diucapkan sel itu, kamar sel ada angka-angka, itu bukan pembelaan hukum. Itu pelecehan bagi institusi Polri ya. Terlepas ada atau tidak, beliau kan pernah di dalam. Beliau kan tahu sendiri waktu di dalam kalau nggak bayar beliau diapain ya. Jadi teman-teman di luar berkompeten memberikan support ke beliau dengan hal-hal yang beliau sampaikan itu, sel yang 20 juta. Beliau sebenarnya kan sedang menikmati segala risiko hal-hal yang terjadi di dalam tahanannya, tapi itu kan seharusnya bukan jadi konsumsi publik. Kalau memang beliau keberatan, beliau buat laporan secara resmi. Kan hal-hal seperti itu jangan dijadikan hanya isu, ya menjadi apa namanya dagelan. Jadi kita merasakan hari ini bukan mengurus KC lagi kita sekarang. Bukan perlindungan hukum KC lagi sekarang. Bukan target kita membawa KC lagi sekarang. Sekarang udah melebar kemana-mana. Jadi saya sarankan Pak Paul, udah kita santai-santai aja Pak Paul. Kita urus yang lain aja. Ya, tapi kita perlu tetap infokan ya. Kewajiban kita untuk tetap save KC, itu nomor 1. Karena KC ini bagi kita trigger raksasa ini, Pak. Ini raksasa ini. Jangan main-main loh. Nah, ini hari ini teman-teman kita dari
apa namanya, Sunda Empire datang, Luar minta biasa. Datang beneran aja pendapat. mau ya. Iya, minta pendapat. Saya bilang, Sunda Empire itu jangan ikut untuk yang hari 21 kita buat Sunda Empire secara khusus bergabung dengan orang-orang yang dibantai di Madura, dengan orang-orang Gavatar, dengan orang-orang yang masjidnya dibakar di Parung. Wah, mereka semangat, Pak. Ini seru ini. Tapi kita bukan untuk membuat kerisuhan. Kita mau kasih tahu, mereka sama di mata hukum di Republik ini. Mereka anak bangsa, jangan dibunuh, jangan dianiaya, jangan diterlantarkan oleh Ibu Pertiwi. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Udahlah, kami percaya dah sekarang dengan apa yang kalian lakukan. Tapi sekarang kami perlu bukti. Tolong bantu dong secepatnya KC mendapat perlindungan haknya sebagai tersangka untuk mendapat hak kesehatan setelah dia diberi makan tinja. Itu aja Pak Paul. Biarlah kita sekarang ini seru nih, kita punya yayasan ya. Ini ada kemungkinan kapal yang kita tadi kejar ternyata sudah bergerak ke tangan orang lain. Untuk kita bisa jadikan kapal rumah sakit ya, kapal rumah sakit terapung ya. Ini saya sudah dapat lagi tadi linknya, tapi yang dikasih nampak itu kapalnya kecil-kecil, nggak menarik. Saya mau cari yang lebih besar. Ini menarik sekali kita. Jadi nama yayasan kita ini, wah hebat sekali nih. Saya ingat film Jack Sparrow ya, macam mana bajak laut ini dengan sangat luar biasa ya. Di Samudra Raya berkuasa ya, tapi kemudian tanpa kita sadari Indonesia kan ribuan pulau nih, cocok dong lambang LSM kita ini, kapal sekelas Finisi ya, menjadi idola bagi bangsa ini ya, atau lebih tua lagi nanti kita cari kapal Cut Nyak Din waktu dipakai menghalau tentara Belanda misalnya ya, atau kapal-kapal di wilayah timur sana, banyak sekali ini sebenarnya. Tapi yang paling menarik tadi bagi saya bahwa ide-ide ini lahirkan karena kebersamaan ya. Kita tumpahkan kepada teman-teman. Wah, kemudian ide-ide hari ini kita sudah lihat LSM kita sudah resmi berdiri. Kita tinggal mengatur bagaimana LSM ini sah di mata hukum. Kemudian kita besok nggak bisa ya karena ada hari libur nasional. Mungkin hari Kamis bersamaan dengan kegiatan kita bisa ambil data kita yang sudah resmi menjadi bagian LSM di Republik ini, kita buka rekening. Ya kalau masih sempat Jumat kita buka rekening, kalau enggak Senin ya. Jadi Senin rekening kita sudah beda namanya. Nama yang sangat istimewa saya kira ya. Ini aduh, saya juga kaget. LSM Jaga Pancasila namanya kok serem banget ini. Samudra Raya bisa roboh dibuatnya ini. Ini kita mengarungi Samudra Raya Nusantara. Makanya Zamrud Khatulistiwa adalah nama yang sangat cocok. Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa. Waduh, teman-teman bangga ya, para Sikandi kita yang hari-hari ini juga ikutan. Mereka kaget, Pak dari mana dapat kata-kata Zamrud Khatulistiwa? Wah itu sudah roh yang diberikan dari tempat maha tinggi lah kepada Nabi 26 ini. Saya bilang, waduh istimewa banget. Tahu-tahu dengan singkatan yang hari ini kita expose, kaget lagi mereka bilang, Pak dapat dari mana? Udahlah, saya juga bingung cari di Google segala macam. Waduh pusing saya dibuatnya. Tapi inilah kita ya. Hari-hari ini saya mau ya teman-teman, ayo dukung acara tanggal 21 nanti ya. Ini kita acara untuk menguburkan toleransi. Jadi kita nggak usah sebut lagi lah kata-kata toleransi di Republik ini. Itu salah satu perspektif, bukan pendapat yang harus kita jalanin. Begitu kita ada ngomong toleransi, berarti sudah ada perbedaan kita sebagai anak bangsa. Jadi kita kuburkan aja, nggak usah diomongin lagi. Sehingga perkataan-perkataan toleransi itu tanpa kita sadari, kita membenturkan anak bangsa. Satu paham dengan paham yang lain. Satu iman dengan iman yang lain. Satu ras dengan ras yang lain.
Ini kayak beberapa hari yang lalu tengok, ada satu orang ormas dengan lantangnya mendiskreditkan satu suku lain yang menjadi penghuni Jababeka ini ya, asal usul mereka dari tempat ini. Dan itu kan konflik. Ini kan nampaknya pengalihan isu ini supaya Nabi 26 tidak ada lagi yang tonton. Dia lupa sebelumnya sudah berapa banyak cara orang ingin menenggelamkan IN26 ini. Tapi kok makin mengerikan ya, suara-suaranya itu didengar, ditunggu oleh pejabat-pejabat di bangsa ini. Karena apa? Nggak ada lagi informasi yang real bisa menjadi manfaat bagi anak bangsa ini. Maaf kata nih, televisi nasional aja nggak ada yang berani mengekspos KC. Mobil ditabrak bebek diekspos, bebek satu kandang ditabrak truk yang rebah diekspos. Ya kan, ada kambing masuk got diekspos, ya kan, aduh macam-macam diekspos. Ini ada bintang 2 kasih makan tinja di sel, nggak ada yang berani ekspos. Ini ada apa ini? Oh, tapi syukurlah ada media Zoom ini ya, di link N26 ini berani berkata-kata ya. Mereka nggak duga apa yang mereka kerjakan terbongkar. Tapi hari ini masih ada yang bilang lebih aman dijaga propos. Waduh, ini aman di mana aja aman, tapi kita butuh kesehatan MKC diperhatikan. Yang diberi makan itu tinja, bukan kolak dingin, bos. Dengar baik-baik, bos. Bukan hanya kesehatannya, psikisnya juga terganggu, bos. Macam mana bos-bos kita ini? Engkau sebagai anak, masa nggak mengerti sih? Papamu dikasih makan tinja, bukan kolak dingin. Febri, dengar baik, Febri. Papamu itu diberi makan tinja. Kok rela sih kamu ekspos berita seperti hari ini? Saya heran kamu. Ada apa sih dengan kamu, Febri? Dengar baik, Febri. Itu papa kamu loh, Febri. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak. Dunia ini hari ini sibuk. Mantan istri, mantan suami. Saya mau ingatkan, tidak ada mantan bapak dan tidak ada mantan anak loh, Febri. Itu papa kandung kamu. DNA kamu ada di sana. Papa kamu dikasih makan tinja. Kamu tidak peduli sebagai bagian dari lawyer membiarkan papa kamu tetap di dalam sana. Efek tinja di dalam tubuh papa kamu tidak mengerti. Hari ini saya sarankan kamu klik di Google. Klik di apa ilmu yang kamu punya. Apa resiko orang diberi makan tinja? Penyakit apa yang paling beresiko? Efek apa psikisnya? Febri, jangan kau biarkan papa kamu begini. Tinggalkan lawyer yang ada, Febri. Bergabunglah dengan orang-orang yang mau membawamu. Papa kamu itu berobat. Kami tidak pikir yang lain, Febri. Kami di link ini, kami bukan siapa-siapanya papa kamu. Kami peduli dengan segala sesuatu yang papa kamu alami di penjara sana. Dalam nama Yesus saya percaya, kalau Febri dengar, Febri, berikan kabar ini ke mama kamu juga. Bahwa mama dan kamu itu sudah wajib menukar PH ini. Nggak layak, Febri. Apa yang mereka sudah kerjakan. Tidak ada yang bisa kita nilai. Kasus hukumnya tidak ada yang bisa kita lihat dari apa yang harus dia terima sebagai tersangka. Febri, papa kamu itu tersangka loh, Febri. Ya, belum ada putusan hukumnya. Gitu aja Pak Paul. Tuhan Yesus berkati Pak Paul. Ngeri ya, ngeri ini. Iya. Iya. Oke. Kalau boleh menambahkan, memang ya Pak Febri itu harus listen ini ke Pak Puteh ini yang ngomongin yang terakhir ya. Jadi kami di sini sudah menggerakkan masyarakat, pemerintah dengan mengatakan, mengingat orang tua kita, seandainya dibuat seperti itu, akibatnya banyak orang mendukung. Pendeta-pendeta pun sudah banyak yang bersuara membela MKC, bersuara ya. Begitu juga dari kalangan-kalangan pemerintah, politikus ya. Nah, jadi perhatikan itu, bahwa sudah digebukin, ditendang, dipukul, ya,
dipaksa makan tinja, dipaksa loh, ya. Itu adalah dampak psikis yang besar bagi seseorang. Kalaupun mungkin menurut penglihatan mata tidak ada, tapi pakarnya, ahli, harus memeriksa itu yang bersertifikasi, mengatakan bahwa ayahmu sehat. Itu penting. Jadi perlu kau perhatikan apa yang dikatakan Pak Puteh ini. Nah, mengenai orang yang dimaksud Pak Puteh yang kita berikan kasus ini kepada beliau, ya, sekarang sudah nggak jelas di mana dia berseberangan dengan kita, ya. Nah, saya khawatir Pak Puteh, ya, beliau ini nanti besok-besok bisa didatangi aparat dia ini. Karena apa? Diduga video yang Pak Puteh maksud itu, dia sudah menghina atau memfitnah, diduga ya, memfitnah institusi polisi dengan mengatakan apa yang dikatakan, ya, dia sebut di video itu, dengan ada 2 orang dari lembaga apa itu, lupa saya itu. Mereka bertiga sebenarnya bisa dipanggil oleh aparat mempertanggungjawabkan omongannya si SI ini. Nah, video kedua, ini 2 video ini sudah beredar di kalangan agama sebelah untuk supaya dilaporkan. Yaitu video kedua ini mengenai diduga dia menyuap aparat di jalanan dengan 200.000. Ya, pertanyaan saya, seandainya kalau orang ini dipanggil aparat lalu ditahan, Febri, apa keputusanmu? Apa langkah-langkahmu? Kamu jalan sendiri kan? Sama si kumis. Bisa apa dia? Nah, lanjutkan Pak Pol. Mikrofon, mic-nya Pak Pol. Ya, oke. Teman-teman, beberapa saya minta bantuan Susu Buddha dan Pak Victor, Pak Matias, Pak Bung Beta jadi co-host juga ya untuk mengamankan yang rese-rese di dalam. Ya, jadi memang kita ini disajikan dengan sinetron-sinetron, ya, sinetron-sinetron yang picisan, ya. Kalau kemarin sinetronnya drama pengejaran Red Notice ya, dari Interpol N26 itu nggak picisan, ya, menghasilkan satu terobosan sehingga suara kita benar-benar didengar. Hasilnya GKI Yasmin dan Yahya Waloni ya ditangkap. Nah, sekarang ini dramanya MKC ini jadi menghasilkan drama-drama picisan, sayang sekali ya, yang nggak bermutu sama sekali buat pendidikan di masyarakat. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah sebetulnya kan bukti. Orang nggak cuma ngomong doang, bukti. Kalau di grup ini kita ngomong selalu pakai bukti, selalu ada nih angkanya sekian, oh tampil, ya tanggal sekian keluar tampil, ya kan. Ya 1-2 kita nggak bisa pakai bukti, tetapi sebetulnya nanti kita akan buktikan ya yang kita ngomong ini. Hanya kendalanya siapa? Kendalanya justru lawyernya sendiri, ya. Bahkan mau besuk saja nggak boleh. Nah, gimana, repot. Nanti kita tunjukkan kita bisa besuk tanpa bantuan lawyer. Ya nanti kita tunjukkan. Nanti jangan lupa difoto ya Pak Puteh. Kalau ketemu Pak Puteh, foto supaya nanti kita tunjukkan ya. Fotonya Pak Aceh di dalam, nggak usah, tapi fotonya Pak Aceh saja, kondisi terkini. Ngeri ya. Nanti teman-teman tim Suluman ini ya, pokoknya Pak Aceh difoto, kita minta fotonya Pak Aceh, ya, terus dikasih koran hari ini. Jadi kalau masuk jangan lupa bawa koran, ya, koran hari ini, ya. Jadi minta tolong petugas jadi petugas nanti yang minta ini, karena bilang ini untuk laporan ke masyarakat, ya, bahwa dan atas izin. Jadi bukan Pak Aceh difasilitasi dengan handphone, tetapi kita minta petugas untuk memberikan minta bantuan tentunya, ya. Kalau begitu kita bisa masuk, foto kondisinya Pak Aceh. Kasihan, karena kita khawatir sekali, kita masih nggak ngerti nih kondisinya seperti apa. Ya udah busuk atau bagaimana, kita nggak ngerti, ya. Oke nih.